Ya, Brigadir RR sudah pernah diperiksa oleh Komnas HAM. Kemarin prosesnya kami sandingkan ya, kesesuaian keterangan satu dengan keterangan yang lain, kesesuaian antara keterangan RR dengan alat bukti yang lain. Nah, itu sedang kami lakukan, dan perkembangan ya, kemarin ini ya yang menetapkan RR sebagai tersangka ya. Kalau kita baca penyidikan 340 itu ya kurang lebih lah, kita hormatin teman-teman penyidik, dan di kami juga sedang berproses. Seharusnya mereka tidak hanya dimutasi atau dicopot jabatannya, tetapi harus dijadikan tersangka karena menghalang-halangi penyidikan dan atau menghilangkan barang bukti dan atau menyembunyikan barang bukti sebagaimana dimaksud dengan obstruction of justice, sebagaimana dimaksud oleh pasal 221 KUH pidana. Jadi menghalangi penyidikan, menghilangkan barang bukti itu adalah suatu kejahatan. Maka kalau ada terjadi kejahatan, maka sanksinya adalah pidana, bukan hanya administrasi negara, kan begitu. Situasi begini kok misalnya CCTV-nya dicopot, kenapa gerendel-gerendel pintu itu diganti, kenapa isi lemari dari pemeriksaan TKP yang pertama dengan pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh tim sus itu berbeda gitu. Itu sudah etik, tidak bisa mengamankan situasi gitu. Nah, itu etiknya di situ, tidak profesional. Kalau itu mau dianggap etik, tapi kalau dikaitkan pidana, bisa itu obstruction of justice. Ya. Pada Irjen Verdi Sambo, selain dapat dikenakan satu proses kode etik yang mengarah sebagai satu pelanggaran berat dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberian atau pemecatan, bisa juga terhadapnya dikenakan sangkaan pidana melanggar pasal 221 junto pasal 233 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun. Juga tidak akan membuka kepada publik pada saat ini ya, apa sebenarnya alasan kami untuk mengundurkan diri ya, karena kami sangat menghargai hak-hak hukum dari setiap pihak yang terlibat di dalam perkara ini, dan terlebih kami sangat menghargai proses hukum yang sedang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Keluarga yakin Brigadir Joshua dibunuh, Brigadir Ricky kini jadi tersangka. Baradae alias Barada Eliezer telah mengajukan diri sebagai justice kolaborator terkait kematian Brigadir J. Ia juga mendapatkan kuasa hukum baru, yakni Muhammad Burhanuddin, dan telah mengungkap sejumlah nama yang terlibat dalam kematian Brigadir J alias Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Menyusul kabar Baradae yang siap bekerja dengan polisi, muncul nama Brigadir RR alias Brigadir Ricky yang juga ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Brigadir Yosua. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi mengatakan Brigadir Ricky menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Brigadir Ricky disangkakan pasal 340 KUHP. Pasal tersebut mengatur perihal pembunuhan berencana. Berdasarkan penuturan Adi, penahanan terhadap Brigadir Ricky terhitung mulai Minggu 7 Agustus. Dia ditempatkan di rutan Bareskrim Polri. Polisi sebelumnya mengklaim Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak dengan Baradae alias Barada Eliezer di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Insiden polisi tembak polisi tersebut terjadi pada Jumat 8 Juli dan baru diungkap pada Senin 11 Juli. Polisi mengatakan peristiwa saling tembak berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo. Brigadir J dituding melecehkan istri Verdi Sambo di dalam kamar. Sementara itu, keluarga Brigadir Yosua tidak percaya dengan penjelasan dari Mabes Polri. Mereka menyebut Brigadir J diduga disiksa dan dibunuh secara berencana. Baradae tersangka alur kasus Brigadir J sekejap berubah dari membela diri jadi dugaan pembunuhan berencana. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terus mengusut insiden tembak-menembak sesama polisi yang menewaskan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tanya-tanya besar yang melingkupi kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo itu pun sedikit demi sedikit memudar dengan ditemukannya sederet fakta baru. Bahkan, temuan-temuan dari tim sus seolah mengubah rangkaian atau proses kejadian di balik tewasnya Brigadir J di rumah singgah Irjen Verdi Sambo. Setidaknya ada beberapa hal yang berubah dalam alur insiden berdarah ini. Satu diantaranya mengenai baku tembak. Kombes Budi Haryadi Susianto, yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan, sempat menyatakan tewasnya Brigadir J karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Aksi baku tembak
bak koboi ini berlangsung di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kala itu disampaikan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Brigadir J memegang senjata jenis HS-16 yang tertinggal 9 peluru di magazinnya, artinya dia memuntahkan 7 peluru. Sementara Baradae menggunakan senjata Glock 17 dengan magazin maksimum 17 butir peluru. Tetapi dalam baku tembak itu hanya Brigadir J yang mengalami luka atau tertembak, sedangkan Baradae bersih atau tak terluka sedikit pun. Kemudian baku tembak itu pun disebut karena Brigadir J panik setelah aksi percobaan pelecehannya terhadap istri Irjen Ferdy Sambo gagal. Dia menembak Baradae yang saat itu menghampiri Putri Chandrawati karena berteriak, artinya Brigadir J memulai dengan Baradae hanya melakukan pembelaan diri. Rangkaian kejadian ini seolah terbantahkan saat Baradae ditetapkan sebagai tersangka, sebab tim sus justru menyebut tewasnya Brigadir J karena dibunuh. Di kasus ini, tim sus mempersangkakan Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ini artinya, kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi hampir 1 bulan lalu di Tenggarai tak dilakukan Baradae seorang diri. Diduga masih ada pihak lain terlibat kasus yang menyedot perhatian publik ini, termasuk soal aksi bela diri. Dengan hasil penyidikan sementara, tim sus membantah semua dugaan. Saksi kunci, tanya itu, temuan tim sus juga menepis mengenai CCTV yang menjadi saksi kunci untuk mengungkap pembunuhan Brigadir J. Di awal penyelidikan, Kombes Budi Herdi mengatakan seluruh CCTV di lokasi kejadian rusak, bahkan sejak 2 minggu sebelum insiden berdarah itu terjadi, sehingga pihaknya kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. Tetapi, Kapolri Jenderal Listio Sigit itu justru seolah membantah pernyataan itu. Dia menyatakan ada upaya sengaja merusak atau menghilangkan saksi kunci tersebut. Jenderal Bintang 4 ini tegas menyebut sudah mengetahui penyebab dibalik semua itu. Bahkan, identitas pelaku penghilang dan perusak CCTV sudah dikantongi. Menurutnya, tim khusus yang dibentuknya sudah mengantongi identitas pelaku, bahkan sudah dimintai keterangan perihal aksi tersebut. Tapi, Kapolri tak menyampaikan siapa pelakunya secara gamblang. Dia hanya menyebut oknum itu akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dugaan terorganisir, dengan temuan-temuan fakta itu sehingga memunculkan dugaan pembunuhan Brigadir J dilakukan secara terorganisir. Terlebih, Kapolri pun menyebut ada 25 anggotanya yang sudah diperiksa Inspektorat Khusus. Buntu tewasnya Brigadir J, bahkan 3 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kemudian, ada juga 5 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, 7 Panma, dan 5 Bintara, serta Tamtama. Puluhan personil polisi yang diperiksa itu disebut dari berbagai satuan. Selain itu, Kapolri juga menyatakan sudah menyeret 4 anggotanya untuk ditempatkan ke tempat khusus. Sayangnya, Sigit tak menjelaskan secara merinci identitas 4 anggotanya itu. Dia hanya menyatakan akan menindak tegas siapapun yang terlibat. Ketegasan Kapolri juga ditunjukkan dengan mutasi 25 anggotanya itu. Dari data yang didapat, baru ada 10 orang yang diduga terlibat di rangkaian kasus Brigadir J yang dimutasi. Mereka merupakan anak buah Irjen Ferdy Sambo yang bertugas di Divisi Propam dan Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram rahasia nomor 1628/8/skip/2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Para anak buah Irjen Ferdy Sambo yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Kombes Denny Setia Nugraha, dan Kombes Agus Nurpatria. Kemudian Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Arif Rahman Arifin, termasuk Irjen Ferdy Sambo. Sementara Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan yang dimutasi yakni Kasat Reskrim AKBP Ridwan Reki Nelson Saplanit dan Kanit 1 Satreskrim AKP Rifaizal Samuel. Mereka semua dipindah tugas ke bagian Yanma Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan dalam perintah Kapolri, mereka semua dimutasi dalam rangka pemeriksaan oleh tim sus dan irsus, tujuannya mencari dugaan keterlibatannya. Nantinya mereka akan menjalani sidang kode etik profesi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu sanksi sesuai aturan akan diberikan.